Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 114, Peppino. Pada saat kapal uap menghilang di balik Tanjung Morigo, seorang pria yang sedang melakukan perjalanan pos dari Florence ke Roma baru saja melewati kota kecil Aqua Pendente. Ia bergerak cukup cepat untuk menempuh jarak jauh tanpa menimbulkan kecurigaan. Pria ini mengenakan mantel panjang atau lebih tepatnya surto yang agak lusuh oleh perjalanan, namun masih memperlihatkan pita Legion of Honor yang segar dan berkilau, dekorasi yang juga menghiasi mantel dalamnya. Ia bisa dikenali bukan hanya dari tanda-tanda ini, tapi juga dari logatnya ketika berbicara pada kusir pos sebagai warga negara Prancis. Bukti lain bahwa ia berasal dari negeri universal ini terlihat dari kenyataan bahwa ia hanya mengenal beberapa kata Italia, yaitu istilah musik yang disebut godamnya Figaro, cukup memenuhi segala kebutuhan bahasanya. Allegro, cepat, serunya pada kusir setiap kali menanjak. Moderato, perlahan, teriaknya saat menurun. Dan Tuhan tahu ada cukup banyak bukit di antara Roma dan Florence lewat jalan Aqua Pendente. Dua kata ini sangat menghibur para kusir yang mendengarnya. Saat tiba di La Storta, titik pertama tempat Roma terlihat, si pelancong sama sekali tak menunjukkan rasa ingin tahu antusias yang biasanya membuat orang asing berdiri di kereta untuk melihat kubah Saint Peter yang terlihat jauh sebelum bangunan lain terlihat. Tidak. Ia hanya mengeluarkan dompet dari saku, lalu mengambil selembar kertas yang dilipat 4 kali. Setelah memeriksanya dengan penuh hormat, ia berkata, "Bagus, aku masih memilikinya." Kereta memasuki kota lewat Porta del Popolo, lalu berbelok ke kiri dan berhenti di Hotel de Espagne. Pastrini tua, kenalan lama kita, menyambut sang tamu di pintu, topi di tangan. Sang tamu turun, memesan makan malam yang lezat, lalu bertanya alamat rumah Thomson and French yang segera diberikan. Karena itu salah satu rumah perbankan paling terkenal di Roma. Tempat itu berada di Via dei Banchi, dekat Saint Peter. Di Roma, seperti di tempat lain, kedatangan kereta pos selalu jadi peristiwa. 10 pemuda keturunan Macius dan Gracchi bertelanjang kaki, baju compang-camping, tangan di pinggang, tangan lain melengkung anggun di atas kepala, menatap sang pelancong, keretanya, dan kudanya. Mereka segera bergabung dengan sekitar 50 gelandangan kecil dari negara kepausan yang mencari nafkah dengan terjun ke Tiber saat air pasang dari jembatan Saint Angelo. Karena anak-anak jalanan Roma lebih beruntung daripada anak jalanan Paris. Memahami semua bahasa, terutama Prancis, mereka mendengar sang pelancong memesan kamar, makan malam, lalu bertanya jalan ke rumah Thomson and French. Hasilnya, begitu sang pendatang baru meninggalkan hotel bersama pemandu, seorang pria memisahkan diri dari kerumunan, tanpa terlihat oleh si pelancong dan tanpa menarik perhatian sang pemandu, lalu mengikutinya dengan keterampilan setara agen polisi Paris. Orang Prancis itu begitu tak sabar menemui Thomson and French hingga ia tak mau menunggu kuda dikaitkan. Ia meninggalkan pesan agar keretanya menyusul di jalan atau menunggu di depan bank. Ia tiba sebelum keretanya datang. Si Prancis masuk, meninggalkan pemandunya di ruang depan yang segera mengobrol dengan 2 atau 3 pengangguran yang selalu berkeliaran di depan rumah bank, gereja, museum, atau teater di Roma. Bersama si Prancis, pria yang mengikutinya juga masuk. Si Prancis mengetuk pintu dalam, lalu masuk ke ruangan pertama. Bayangannya melakukan hal yang sama. "Tuan-tuan, Thomson and French?" tanya si asing.
Seorang petugas bangkit atas isyarat dari juru tulis kepercayaan di meja pertama. "Siapa yang harus kuumumkan?" tanyanya. "Baron Danglars." "Ikuti saya." Sebuah pintu terbuka dan sang petugas serta Baron menghilang di dalamnya. Pria yang mengikuti Danglars duduk di bangku. Juru tulis itu terus menulis selama 5 menit. Pria itu diam 1000 bahasa, tak bergerak sedikit pun. Lalu pena sang juru tulis berhenti. Ia mengangkat kepala dan seolah yakin tak ada yang melihat. "Aha, kau di sini, Peppino?" "Ya," jawabnya singkat. "Kau sudah tahu ada sesuatu yang berharga pada pria besar ini?" "Tak perlu kehebatan, kami sudah diberitahu." "Jadi kau tahu urusannya di sini?" "Pardieu, ia datang menarik uang, tapi aku tak tahu berapa jumlahnya." "Kau akan tahu sebentar lagi, sahabatku." "Baik, tapi jangan beri informasi salah seperti kemarin." "Maksudmu, siapa yang kau maksud? Apakah pria Inggris yang membawa pergi 3.000 crowns kemarin?" "Bukan, ia benar-benar punya 3.000 crowns, dan kami menemukannya. Maksudku pangeran Rusia, yang kau katakan punya 30.000 livre, tapi kami hanya temukan 22.000. Kau pasti tak mencari dengan teliti. Luigi Vampa sendiri yang mencari. Kalau begitu, ia harusnya sudah membayar hutangnya." "Orang Rusia melakukan itu? Atau mungkin menghabiskannya?" "Mungkin juga." "Tentu, tapi biarkan aku mengamati, atau orang Prancis ini akan selesai bertransaksi sebelum aku tahu jumlahnya." Peppino mengangguk, lalu mengeluarkan rosario dari saku, mulai melantunkan doa. Sementara sang juru tulis menghilang lewat pintu yang sama tempat Danglars pergi. 10 menit kemudian sang juru tulis kembali. Wajahnya berseri. "Nah?" tanya Peppino. "Sukacita, jumlahnya besar. 5 atau 6 juta bukan?" "Kau tahu jumlahnya." "Atas penerimaan Count of Monte Cristo?" "Bagaimana kau tahu semua ini?" "Sudah kubilang, kami diberitahu sebelumnya." "Lalu mengapa kau bertanya padaku?" "Agar aku yakin ini orang yang benar." "Ya, memang dia. 5 juta. Jumlah yang bagus ya, Peppino." "Diam. Ini dia orangnya." Sang juru tulis segera mengambil penanya kembali. Peppino menggenggam rosarionya. Yang satu menulis, yang lain berdoa. Saat pintu terbuka, Danglars tampak berseri-seri. Sang bankir mengantarnya ke pintu. Peppino mengikutinya keluar. Sesuai rencana, kereta sudah menunggu. Sang pemandu membuka pintu dan seperti biasa, pemandu sangat berguna, bisa melakukan apa saja. Danglars melompat ke dalam kereta seperti pemuda berusia 20 tahun. Si Cicerone menutup pintu lalu melompat ke samping kusir. Peppino duduk di bangku belakang. "Apakah yang mulia ingin mengunjungi Saint Peter?" tanya si pemandu. "Aku ke Roma bukan untuk melihat," jawab Danglars keras-keras, lalu berbisik pelan dengan senyum tamak. "Aku datang untuk mengambil." Ia menepuk dompetnya, tempat ia baru saja menyimpan surat. "Kalau begitu, yang mulia pergi." "Ke hotel." "Casa Pastrini," seru si pemandu pada kusir, dan kereta pun melaju kencang. 10 menit kemudian sang baron memasuki kamarnya. Peppino duduk di bangku di luar pintu hotel. Setelah berbisik pada salah satu keturunan Marius dan Gracchi yang kita lihat di awal bab, yang langsung berlari cepat mungkin ke arah Kapitol. Danglars lelah dan mengantuk. Ia pun tidur, meletakkan dompetnya di bawah bantal.
Peppino punya waktu luang. Ia bermain mora dengan para kuli, kalah 3 crowns, lalu menghibur diri dengan sebotol Orvieto. Keesokan paginya, Danglars bangun terlambat, meski tidur lebih awal. Ia sudah tak tidur nyenyak selama 5 atau 6 malam. Ia sarapan dengan lahap dan tak peduli pada keindahan kota abadi. Ia memesan kuda pos pukul 12. Tapi Danglars tak memperhitungkan birokrasi polisi dan kemalasan pemilik pos. Kudanya baru datang pukul 2, dan sang pemandu baru membawa paspornya pukul 3. Persiapan ini mengumpulkan banyak penonton di depan rumah Pastrini. Keturunan Marius dan Gracchi juga tak ketinggalan. Sang baron berjalan angkuh melewati kerumunan yang demi uang memanggilnya yang mulia. Karena selama ini Danglars cukup dipanggil baron, ia merasa tersanjung. Lalu membagikan 12 koin perak pada para pengemis yang siap menyebutnya yang mulia agung jika diberi 12 koin lagi. "Jalan mana?" tanya kusir dalam bahasa Italia. "Jalan Ancona," jawab sang baron. Pastrini menerjemahkannya, dan kuda-kuda itu berlari kencang. Danglars berniat pergi ke Venice, tempat ia akan menerima sebagian kekayaannya, lalu ke Wina, tempat sisanya menunggu. Ia berencana menetap di Wina, kota kesenangan katanya. Belum 3 lig keluar dari Roma, siang pun mulai memudar. Danglars tak berniat berangkat terlambat, tapi ia memang begitu. Ia menjulurkan kepala, bertanya pada kusir kapan mereka akan tiba di kota berikutnya. "Non capisco, saya tidak paham," jawab si kusir. Danglars menunduk, isyarat, "Baiklah." Kereta kembali melaju. "Aku akan berhenti di pos pertama," gumamnya. Ia masih merasakan kepuasan diri yang sama seperti malam sebelumnya, yang memberinya tidur nyenyak. Ia terbaring mewah di kalash Inggris berpegas ganda, ditarik 4 kuda kencang, dan tahu tempat pergantian kuda 7 lig jauhnya. Apa yang bisa mengganggu pikiran seorang bankir yang dengan beruntung jadi bangkrut? Danglars berpikir 10 menit soal istrinya di Paris. 10 menit lagi soal putrinya yang bepergian bersama Mademoiselle d'Armilly. Lalu 10 menit lagi soal kreditornya dan cara ia akan menghabiskan uang mereka. Tak ada lagi bahan renungan, ia pun menutup mata dan tertidur. Sesekali guncangan hebat membangunkannya, tapi ia merasa masih melaju kencang di negeri yang penuh reruntuhan saluran air seperti raksasa granit yang membatu saat berlomba. Malam itu dingin, suram, dan hujan. Lebih nyaman bagi seorang pelancong tetap di dalam kereta hangat daripada menjulurkan kepala menanyai kusir yang hanya akan menjawab, "Non capisco." Danglars terus tidur, yakin ia akan terbangun di pos peristirahatan. Tapi kereta berhenti. Danglars mengira mereka tiba. Ia membuka mata, menatap keluar jendela, mengharapkan kota atau desa. Tapi yang dilihatnya hanyalah reruntuhan, tempat 3 atau 4 orang bergerak seperti bayangan. Ia menunggu, mengharapkan kusir datang meminta bayaran. Ia ingin bertanya pada kusir baru, tapi kuda diganti tanpa seorang pun meminta uang. Danglars terkejut, membuka pintu, tapi tangan kuat mendorongnya kembali. Kereta melaju. Sang baron terjaga sepenuhnya. Mio caro," katanya, mengingat potongan bahasa Italia yang dipelajari dari duet putrinya dengan Cavalcanti. Tak ada jawaban. Ia membuka jendela. "Ayo sahabatku," katanya, menjulurkan tangan. "Kita pergi kemana?" "Dentro la testa," jawab suara tegas dan mengancam, disertai gerakan mengintimidasi. Danglars mengira itu berarti masukkan kepalamu. Ia belajar bahasa Italia dengan cepat. Ia menuruti, tapi dengan kegelisahan yang terus meningkat.
mengisi pikirannya dengan ide yang pasti membuatnya terjaga, terutama dalam situasinya. Matanya kini memiliki ketajaman yang dimiliki saat emosi kuat melanda, tapi segera gagal saat terlalu dipaksa. Sebelum takut, kita melihat jelas. Saat takut, kita melihat ganda. Setelah takut, kita hanya melihat masalah. Danglars melihat pria berjubah berkuda di sebelah kanan kereta. "Seorang gendarme," serunya. "Apakah telegram Prancis telah menangkapku?" Ia putuskan mengakhiri kecemasannya. "Kemana kau membawaku?" "Dentro la testa," jawab suara yang sama. Ia menoleh ke kiri. Ada lagi pria berkuda di sana. "Jelas," kata Danglars. Keringat dingin mengalir di dahinya. "Aku ditangkap." Ia bersandar di kereta, bukan untuk tidur, tapi untuk berpikir. Saat itu bulan terbit. Ia melihat saluran air besar, raksasa batu yang tadi di kanan, kini di kiri. Mereka berputar lingkaran, membawanya kembali ke Roma. "Celaka," teriaknya. "Mereka pasti sudah mendapat surat penangkapanku." Kereta terus melaju mengerikan. 1 jam penuh teror berlalu. Setiap tempat yang dilewati memperkuat dugaan ia kembali ke Roma. Akhirnya ia melihat masa gelap seperti benteng. Kereta berbelok, meninggalkan gerbang itu dan Danglars melihat itu adalah tembok kota Roma. "Mon Dieu," teriaknya. "Kita tak kembali ke Roma. Berarti ini bukan hukum yang mengejarku." "Ya Tuhan," gagasan lain muncul. "Apa kalau mereka..." Rambutnya berdiri. Ia teringat cerita menarik yang tak dipercaya di Paris soal bandit Roma. Ia teringat petualangan Albert de Morcerf saat rencana pernikahannya dengan Mademoiselle Eugene masih berjalan. "Mungkin mereka perampok," gumamnya. Saat itu kereta melaju di jalan yang lebih keras daripada kerikil. Ia berani melihat ke samping dan melihat monumen aneh. Ingatannya kini mengenang semua detail yang diceritakan Morcerf dan membandingkannya dengan situasinya. Ia yakin ia berada di Jalan Appia. Di sebelah kiri, di lembah, ia melihat lubang bundar, sirkus Caracalla. Atas perintah pria yang berkuda di samping kereta, kendaraan itu berhenti. Pintu terbuka. "Sandy!" perintah suara tegas. Danglars turun. Meski tak bisa berbahasa Italia, ia paham perintah itu. Lebih mati daripada hidup, ia menoleh. 4 pria mengelilinginya, ditambah kusir. "Di qua," kata salah satu pria, menuruni jalan kecil di Jalan Appia. Danglars mengikutinya tanpa perlawanan. Tak perlu menoleh untuk tahu 3 lainnya mengikutinya, seperti penjaga. 10 menit berlalu tanpa bicara. Ia tiba di antara gundukan dan semak tinggi. 3 pria diam, membentuk segitiga, dan ia berada di tengahnya. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. "Avanti!" perintah suara tajam. Kini Danglars punya 2 alasan mengerikan. Karena pria di belakangnya mendorongnya kasar hingga ia menabrak pemandunya. Pemandunya adalah Peppino, yang menerobos semak lewat jalan yang hanya bisa dibayangkan kadal atau musang. Peppino berhenti di depan batu besar berlindung semak. Batu itu terbuka memberi jalan. Peppino menghilang seperti roh jahat dalam dongeng. Suara dan gerakan pria di belakang Danglars menyuruhnya melakukan hal yang sama. Tak ada keraguan lagi. Si bangkrut berada di tangan bandit Roma. Danglars bersikap seperti orang yang berada di antara 2 bahaya dan ketakutan membuatnya berani. Meski perutnya besar, tak cocok untuk menyelusup di celah campakna, ia meluncur seperti Peppino, lalu menutup mata dan jatuh dengan kedua kakinya.
Saat menyentuh tanah, ia membuka mata. Jalannya lebar tapi gelap. Peppino, yang kini tak peduli dikenali di wilayahnya, menyalakan obor. Dua pria lain turun setelah Danglars, mendorongnya bila ia berhenti, hingga mereka tiba di persimpangan dua koridor. Dindingnya berlubang kuburan, satu di atas layang, satu di atas yang lain, seperti mata gelap orang mati yang menetap. Seorang penjaga mengetuk cincin karabinnya. "Siapa di sana?" Teman, jawab Peppino. "Di mana kaptennya?" "Di sana," jawab penjaga, menunjuk gua besar bercahaya. "Barang bagus, Kapten, barang bagus," seru Peppino dalam bahasa Italia, lalu menarik kerah Danglars ke lubang seperti pintu. Di dalam, sang kapten yang sedang asik membaca kehidupan Alexander karya Plutarch bertanya, "Ini orangnya?" "Dia sendiri, Kapten." "Bagus, perlihatkan padaku." Peppino mengangkat obor ke wajah Danglars yang buru-buru menunduk agar bulu matanya tak terbakar. Wajahnya pucat penuh teror. "Pria ini lelah," kata sang kapten. "Bawa dia ke tempat tidurnya." "Oh," gumam Danglars. "Tempat tidur itu mungkin peti mati di dinding dan tidurku akan diakhiri belati yang kulihat berkilau di kegelapan." Di belakang gua, para pengikut kapten yang dulu ditemukan Albert de Morcerf sedang membaca komentar Caesar, kini membaca kehidupan Alexander, bangkit dari tidur mereka di atas daun kering atau kulit serigala. Danglars mengerang, lalu mengikuti pemandunya. Ia tak memohon, tak berteriak. Ia tak punya kekuatan, kemauan atau perasaan. Ia hanya mengikuti. Akhirnya ia tiba di dasar tangga, mengangkat kakinya 5 atau 6 kali secara mekanis. Pintu rendah terbuka. Ia menunduk lalu masuk ke ruang kecil di dalam batu. Sel itu bersih, kosong, tapi kering, meski jauh di bawah tanah. Di sudut ada ranjang dari rumput kering dan kulit kambing. Danglars tersenyum lega. "Ya Tuhan, terima kasih. Ini ranjang sungguhan." Ini kedua kalinya dalam sejam ia memanggil nama Tuhan. Padahal 10 tahun sebelumnya, ia tak pernah melakukannya. "Echo," kata pemandunya, lalu mendorong Danglars masuk dan menutup pintu. Grendel berderit dan Danglars jadi tahanan. Tanpa Grendel pun ia tak mungkin lolos, karena ia berada di tengah markas bandit Saint Sebastian yang setia pada pemimpin yang pasti dikenali pembaca sebagai Luigi Vampa. Danglars juga mengenali si bandit, yang keberadaannya tak ia percaya saat Morcerf menyebutnya di Paris. Ia bahkan mengenali sel tempat Morcerf dikurung, yang mungkin disediakan khusus untuk tamu asing. Kenangan ini justru menghiburnya, dan mengembalikan sedikit ketenangan. Karena bandit itu tak membunuhnya segera, berarti mereka tak berniat membunuhnya sama sekali. Mereka menangkapnya untuk uang tebusan. Ia ingat Morcerf ditebus 4.000 crowns. Karena ia merasa jauh lebih penting, ia menilai dirinya 8.000 crowns atau 48.000 livre. Ia masih punya sekitar 5,05 juta franc, cukup untuk hidup nyaman. Maka, merasa nyaman selama tak ditebus 5,05 juta franc, ia berbaring di ranjangnya. Setelah berguling 2 atau 3 kali, ia pun tertidur. Tenang, seperti pahlawan yang kisah hidupnya sedang dibaca Luigi Vampa.